Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Kimia itu Ganjil, masih di pembahasan tes kemampuan akademik TKA Kimia. Bagian yang ke-15, masalah titrasi asam dan basa. Langsung saja kita masuk di soal-soalnya. Soal yang pertama, ini ada grafik, kita diminta untuk mencari grafik manakah yang menggambarkan titrasi antara CH3COH dengan NaOH. CH3COH ini adalah asam lemah, di sini adalah basa kuat, maka grafiknya mulainya harus dari asam lemah. Kemudian ditambah NaOH, perlahan-lahan grafiknya akan naik pH-nya. Kalau ini mendekati 7, ini adalah asam lemah, naiknya nggak seberapa, ini berarti antara asam lemah dan basa lemah. Kalau yang ini dari atas, dan titik ekivalennya di atas 7, berarti melibatkan basa kuat dengan asam lemah. Kalau ini mendekati 7 dari atas, berarti basa lemah dengan asam lemah. Ini dari bawah 7, karena ekivalennya di atas 7, berarti basanya kuat, dan asamnya adalah asam lemah. Kalau ini di bawah 7 ekivalennya basa lemah dengan asam kuat. Sehingga gambar yang menggambarkan paling tepat adalah yang nomor 4. Asam lemah diterasi dengan basa kuat. Cirinya ekivalennya itu mengikuti yang kuat. Ini juga soal pengembangan, ada grafik titrasi, ekivalennya pas di 7. Kalau pas di 7 enak, menandakan bahwa yang bereaksi adalah sesama kuat. Jika dimulai dari bawah 7, berarti ini asam kuat dengan basa kuat. Saat di sini, indikator mana yang mungkin dipakai? Yaitu yang fenoltalin, gitu ya, yang biasa dipakai untuk percobaan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, ini diminta campuran mana yang bisa menghasilkan pH netral. Nah, pH netral itu cirinya adalah mol asam sama dengan mol basa. Kita cukup menggunakan konsep titrasi, yaitu pakai M1V1, M2V2 ditambahkan dengan jumlah H+ dan jumlah OH-. Masukkan ke data yang pertama. M1V1 kita pakai HCl, hanya satu di sini, konsentrasinya 0,1, volumenya 10. Sedangkan data yang kedua, NaOH, konsentrasinya 0,2, volumenya 10, jumlah OH-nya 1. Jika dihitung, ini ketemunya 1, ini ketemunya 2, tidak sama. Berarti jawabannya belum netral. Kalau yang kedua, kita cek, ininya M1-nya adalah data ketiga, asam sulfat ya. Yang ini asam sulfatnya, yang ini adalah basanya. Data yang kedua itu OH-nya 1, ininya 0,2, volumenya 10. Yang ini 0,1, 10, H+-nya ada 2. Kalau dikalikan nilainya sama, berarti terjadi netralisasi. Sehingga jawabannya yang kedua. Soal berikutnya, ini sering keluar di ujian nasional. Ada asam sulfat, dititrasi menggunakan NaOH 3 kali percobaan. Volume asam sulfatnya tetap, yaitu 10 ml. Yang diminta adalah berapa konsentrasinya. Kita gunakan rumus ini, M1V1, M2V2. N-nya 2 karena asam sulfat, M-nya yang dicari, volume rata-ratanya 10. Yang kedua, NaOH-nya 0,1 molar, volume rata-ratanya 15, dan OH-nya adalah 1. Ini OH-nya ada 1. Dari data ini kita dapatkan nilai M1-nya adalah 0,07 M. Baru kita masukkan ke sini. Gitu ya, 0,075 M. Soal berikutnya mirip dengan yang tadi, yaitu grafik titrasi. Ini dari atas ke bawah berarti melibatkan basa lemah dan ekivalennya di pH 5,8, berarti di bawahnya 7. Artinya melibatkan asam kuat. Berarti titrasinya adalah antara basa lemah dengan asam kuat. Soal tentang kadar, titrasi sampai ke kadar. Ini soal yang sangat bagus. Kayak tadi cara ngerjakannya, kita cari dulu molaritas asamnya pakai M1V1, M2V2, sampai ketemu M1-nya adalah 0,24 M. Jika sudah ketemu, kita masukkan ke rumus kadar, yaitu besarnya molaritas adalah 10 dikali massa jenis dikali persentase dibagi dengan MR. MR-nya asam sulfat.
Masukkan datanya. Ini 0,24 itu M-nya, 10 tetapan. Massa jenisnya 1,8, persen yang ditanyakan, MR-nya adalah 98, miliknya asam sulfat. Jika dihitung, ketemunya adalah 1,3. Demikian untuk soal-soal literasi. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.